Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Pak Guru doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, dan tetap menjadi anak yang soleh-solihah. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang baik ini, Pak Guru akan memberikan materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5, pelajaran yang keempat, semester 1, yaitu bulan Ramadan yang indah. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagi anak-anak yang baru bergabung di channelnya Pak Guru ini, silahkan klik subscribe dan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video terbaru dari Pak Guru selanjutnya. Terima kasih. Anak-anak, bulan Ramadan yang indah. Di dalam bulan Ramadan, biasanya apa yang anak-anak lakukan? Yang pertama adalah kalian akan puasa Ramadan. Kemudian di dalamnya juga ada sholat tarawih, kemudian amalan-amalan yang lainnya. Pada kesempatan yang baik ini, Pak Guru akan menjelaskan tentang puasa di bulan Ramadan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Coba anak-anak perhatikan lafal kutiba yang berarti diwajibkan. Wajib bagi orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Wajib artinya jika dikerjakan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan berdosa. Anak-anak, mengapa harus berpuasa? Coba perhatikan kisah Ali. Ali pernah bertanya dalam hatinya, mengapa Tuhan menyuruh manusia untuk berpuasa? Tidak boleh makan dan minum sejak terbit fajar hingga tenggelam matahari. Pertanyaan itu dapat terjawab setelah bapak gurunya memberitahu di sekolah ketika pelajaran agama. Maka dari itu mari ikuti pelajaran ini dengan baik ya anak-anak, agar kalian tahu mengapa harus berpuasa di bulan Ramadan, kemudian syarat rukunnya apa yang membatalkan puasa dan sebagainya. Ya. Puasa hadiahnya adalah takwa. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang sudah Pak Guru sampaikan di awal tadi, Allah telah menjanjikan bagi orang yang berpuasa dengan baik akan mendapatkan predikat takwa. Apa itu takwa, anak? Takwa adalah melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menghindari semua larangannya. Orang yang sungguh-sungguh bertakwa, hidupnya akan tentram dan bahagia. Kemudian di akhirat kelak akan memperoleh taman surga yang sangat indah dan bahagia untuk selama-lamanya. Jadi takwa itu seperti itu anak-anak. Mau kan kita semuanya menjadi orang yang bertakwa? Ya, hidup tentram di dunia, kemudian di surga kita akan mendapatkan taman surga yang indah dan bahagia untuk selama-lamanya. Asik kan? Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, berpuasa yang baik harus memahami dan mengikuti ketentuan-ketentuannya. Puasa dalam bahasa Arab itu disebut saum atau syam, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan puasa menurut ajaran agama Islam artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan niat dan beberapa syarat yang sudah ditentukan. Apabila ketentuan tersebut dapat dipenuhi,
maka puasa seseorang dapat memberi manfaat dan pasti memperoleh predikat takwa. Hal-hal yang perlu diketahui dan dilaksanakan dalam berpuasa, yang pertama adalah syarat wajib puasa. Artinya, apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib berpuasa. Yang pertama adalah berakal sehat. Jadi, orang yang mau berpuasa itu harus berakal sehat, anak-anak. Tidak gila atau hilang akal. Kemudian yang kedua adalah balik atau dewasa. Jadi, yang wajib untuk mengerjakan puasa, maka mereka yang balik atau dewasa. Anak-anak yang belum balik itu tidak diwajibkan berpuasa. Mereka hanya dilatih untuk mengerjakan puasa. Jadi ketika kalian dulu masih kecil itu selalu diajak orang tua untuk berlatih berpuasa. Agar apa? Agar ketika kalian dewasa, ketika kalian balik, itu sudah terbiasa untuk mengerjakan puasa. Yang ketiga adalah harus kuat, anak-anak. Orang yang lemah fisik tidak wajib berpuasa. Misalnya lemah karena tua atau karena sedang sakit. Ya, tua boleh tidak berpuasa, tetapi menggantinya dengan fidyah. Demikian juga orang yang sedang sakit juga boleh tidak berpuasa, tetapi wajib mengganti puasa di hari yang lain setelah mereka sembuh. Lalu apakah fidyah itu, anak-anak? Ya, jadi tadi Pak Guru menyampaikan fidyah. Orang tua yang tidak berpuasa harus mengganti dengan fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Dan mereka tidak mampu juga membayarnya dengan berpuasa. Caranya adalah memberi makan setiap hari. Sejumlah hari di mana orang yang bersangkutan itu tidak berpuasa kepada orang fakir miskin. Banyaknya adalah 1 mud. 1 mud itu ukuran beratnya 626 gram. Fidyah bisa berupa beras atau bahan makanan pokok yang mengenyangkan. Anak-anak, selanjutnya kalian juga harus mengetahui syarat sah puasa. Apa itu syarat sah puasa? Syarat sah puasa itu apabila syarat ini terdapat pada seseorang, maka puasanya sah. Di antaranya adalah 1, Islam. Jadi orang yang sah puasanya adalah mereka yang beragama Islam. 2, berakal. Orang yang tidak berakal atau gila atau orang yang dalam keadaan mabuk tidak sah untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga, mumayyiz atau tamyiz, yaitu orang yang cerdas, ya, dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Kemudian suci dari haid bagi wanita. Orang yang haid tidak sah berpuasa, anak-anak. Adapun nifas adalah kondisi setelah seorang ibu melahirkan. Mereka pun juga tidak sah untuk berpuasa. Jadi orang yang haid dan yang nifas itu tidak sah untuk berpuasa. Kemudian yang kelima adalah dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Ya, jadi ketika sudah ditentukan waktunya 1 bulan, maka mereka berpuasa 1 bulan itu. Ya. Dan kita dilarang untuk berpuasa pada hari raya, seperti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah atau pada bulan haji. Anak-anak, yang ketiga adalah rukun puasa. Rukun puasa itu ada 2. Pertama, berniat, yaitu menyengaja puasa Ramadan. Waktunya setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar shiddiq. Kemudian yang kedua, menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari. Anak-anak, ketika kalian sudah mengetahui syarat wajib puasa, syarat sah puasa, dan rukun puasa, maka kalian juga harus mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, agar kalian apa? Puasanya tidak batal, puasanya diterima oleh Allah SWT. Hal-hal yang membatalkan puasa yang pertama adalah makan atau minum dengan sengaja. Jadi anak-anak menyengaja untuk makan dan minum.
ya maka ketika itu puasa kalian batal. Kemudian muntah dengan sengaja, ya tidak ingin muntah tapi dimuntah-muntahkan agar apa? Agar batal, ya kan? Itu juga bisa membatalkan puasa. Kemudian yang C adalah datang bulan atau haid, atau seseorang itu melahirkan, maka ketika mereka haid atau melahirkan puasanya batal. Kemudian yang keempat adalah hilang akal atau gila, walaupun hanya sebentar anak-anak. Ya, jadi ketika ada orang tiba-tiba hilang akalnya, kemudian ada orang gila, sebelumnya itu dia sehat, waras gitu kan, kemudian dia gila, walaupun hanya sebentar, maka puasa itu batal. Kemudian yang terakhir adalah murtad atau orang yang keluar dari agama Islam. Paginya ada orang berpuasa, kemudian dirayu oleh temannya, diiming-iming oleh temannya untuk pindah agama. Nah, mereka keluar dari Islam, maka puasanya seketika itu batal. Paham ya anak-anak ya? Kemudian ada hal-hal yang merusak pahala puasa. Ini juga harus diketahui. Kalian sudah puasa dari pagi sampai maghrib, ternyata melakukan hal-hal ini, maka puasanya rusak. Kalian tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan lapar dahaga saja. Itu juga harus diperhatikan. Harus hati-hati, jangan sampai kalian puasanya rusak. Apabila seseorang sedang berpuasa lalu melakukan perbuatan tercela, maka rusak atau berkurang pahala ibadah puasanya. Contoh, perbuatan tercela itu adalah berdusta. Anak-anak berpuasa tapi sering berbohong, berkata bohong, berdusta, maka puasanya rusak. Ya, pahala puasanya rusak. Kemudian menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi, ya kan? Itu juga sama. Ya, hal-hal yang dilakukan yang itu berhubungan dengan kemaksiatan, maka akan merusak pahala puasa. Puasanya sah, tetapi tidak mendapatkan pahala. Maka hal itu harus kita hindari ya anak-anak ya. Ketika besok datang bulan Ramadan, anak-anak berpuasa, maka anak-anak harus mengetahui hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang merusak pahala puasa. Paham ya anak-anak ya? Alhamdulillah. Anak-anak, setelah mempelajari tentang puasa di bulan Ramadan, sikap kebiasaan yang bisa dilakukan adalah kalian harus selalu belajar tentang puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, kalian harus sabar sebagai buah dari puasa Ramadan. Begitu ya anak-anak ya. Alhamdulillah. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.